Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, mengawali aktivitas kita, marilah kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 13. Demikianlah dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan kita sebagai manusia yang terkungkung, terkurung, terikat oleh dosa pelanggaran yang telah kita perbuat, itu menjadikan Allah dengan kasih-Nya mengorbankan anaknya yang tunggal itu, yaitu Yesus Kristus, untuk melakukan pendamaian dan juga memerdekakan kita, sehingga kita sekarang adalah orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita telah dimerdekakan dari belenggu dosa, dari setiap pelanggaran kita, yang sesungguhnya kitalah yang harus menanggung akibat daripada dosa itu. Kitalah yang seharusnya dicambuk, diludahi, diseret, bahkan memikul salib sampai dengan disalibkan di Bukit Golgota. Tetapi semuanya itu ditanggung oleh Yesus Kristus yang memerdekakan kita, yang memberikan kepada kita keselamatan. Sehingga keselamatan itulah yang akhirnya kita jalani, kita hidupi, dan kita nikmati hari ini. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang yang sudah merdeka, sebagai orang yang sudah diselamatkan, maka firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita kembali, kamu telah dipanggil untuk merdeka. Kita sebagai orang percaya dipanggil untuk merdeka. Maka kemerdekaan itu harus kita syukuri, kemerdekaan itu harus kita hidupi, bahkan kemerdekaan itu harus memiliki dampak bagi banyak orang. Sehingga apa yang mau dikatakan melalui firman Tuhan ini? Yang kedua, jelas dikatakan, jangan pergunakan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Kita sudah dimerdekakan, maka jangan kembali lagi ke kehidupan yang lama, ke kehidupan yang penuh pelanggaran dan dosa. Maka Yesus selalu berpesan, ketika Dia memberikan pengampunan, maka Dia selalu mengatakan, pulanglah dan jangan lakukan dosa lagi. Maka demikian juga dengan kita yang hari ini sudah dimerdekakan. Sebagai orang yang sudah dimerdekakan, sebagai orang yang sudah diselamatkan, maka janganlah kita pakai keselamatan itu, janganlah kita pakai kemerdekaan itu untuk menjadi suatu kesempatan untuk kita hidup di dalam dosa. Karena terkadang dalam kehidupan kita sering mengatakan, Tuhan tahu kok, Tuhan tahu apa yang aku lakukan. Jika aku hidup dalam dosa, Tuhan itu adalah Maha Baik yang akan membuka pintu maafnya, pintu pengampunannya. Tetapi hari ini kita diingatkan, jangan pakai kesempatan kemerdekaan itu untuk hidup di dalam dosa. Yang terakhir Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, yang ketiga, sebagai orang yang merdeka, kita tidak menjadi orang yang sombong, orang yang seakan-akan eksklusif, berbeda dari orang lain. Tetapi sebagai orang yang merdeka harus memiliki arti, makna, dan manfaat bagi banyak orang. Di dalam kehidupan kita, ketika kita sudah dimerdekakan, maka yang diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan yang merdeka itu adalah, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Kita bisa merdeka bukan karena kita adalah melakukan melalui setiap kekuatan pikiran kita,
tetapi kita dimerdekakan oleh karena kasih Allah. Karena jelas, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal itu untuk pendamaian bagi kita, untuk memerdekakan kita, untuk menyelamatkan kita, sehingga kita memperoleh hidup yang kekal jika kita mau percaya kepadanya. Dan ini juga yang mau dikatakan oleh firman Tuhan hari ini. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ketika Allah sudah melayani kita dengan kasih-Nya, dan Dia tidak pernah memperhitungkan pelanggaran kita, tidak memperhitungkan dosa-dosa kita, maka sebagai orang percaya kita diharapkan untuk menunjukkan kasih Allah itu di dalam setiap kehidupan kita. Maka layanilah seorang akan yang lain. Jangan minta dilayani, jangan minta dihormati, jangan minta untuk dibanggakan, dipuji, karena segala sesuatunya itu kembali kepada Allah. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lihatlah dan pahami kembali panggilan kita. Kita dipanggil untuk merdeka, tetapi tidak memakai kesempatan kemerdekaan itu untuk hidup di dalam keberdosaan, tetapi kita harus hidup untuk melayani di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan kasih setiamu yang mengingatkan kami untuk melayani dengan kasih. Biarlah Tuhan kasih-Mu yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, yang tidak memperhitungkan pelanggaran dan dosa kami, dan kasih-Mu itulah yang memerdekakan, kasih-Mu itulah yang menyelamatkan kami, umat-Mu yang berdosa ini. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Berkatilah setiap kehidupan kami dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Berkatilah keluarga kami, berkatilah kehidupan kami sepanjang hari di tengah-tengah dunia ini. Biarlah Tuhan apa yang kami kerjakan, lakukan, dan gumuli, biar itu menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Berkatilah setiap orang percaya yang sakit, Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.